Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an wa'alifakum binafsi. Ismi Putri Aulia. Ana Toliban di Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di kismi Ta'alamin Lugatil Arabiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Saya dari Taman 5. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan skala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berpengaruh kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu macam-macam lingkungan pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling awal yang kemudian dilengkapi dengan lingkungan pendidikan di sekolah dan lingkungan masyarakat secara lebih luas. Seorang berperilaku seperti orang tuanya karena orang tuanya merupakan lingkungan terdekat dan terbanyak yang ia temui sehari-hari. Mengapa? Karena hal tersebut tentunya baru terjadi jika orang tua menjalankan perannya dengan baik dalam keadaan keluarga yang ideal. Kita sering mendengar bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Namun, tahukah kita bahwa kalimat selanjutnya adalah wal abi mudiruha, dan seorang ayah adalah kepala sekolahnya, di mana ibulah sebagai sosok pertama yang akan menanamkan norma-norma kebaikan sekaligus menjadi teladan dalam bersikap. Ibu merupakan seorang figur yang akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan keluarga pada pendidikan anak. Yang pertama yaitu cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruh terhadap belajar anaknya. Kenapa? Karena orang tua yang tidak tahu kurang perhatian, misalnya keacuhan orang tua, tidak menyediakan perhatian sekolah, akan menyebabkan anaknya kurang berhasil dalam belajar. Dalam mendidik anak, hendaknya orang tua harus memberikan kecukupan pada anak untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan, tetapi juga harus memberikan arahan dan bimbingan. Orang tua menolong anak ketika mengalami kesulitan dalam belajar dengan bimbingan tersebut. Yang kedua yaitu hubungan atau relasi antara anggota keluarga. Relasi antara anggota keluarga, terutama relasi anak dengan orang tua dan relasi dengan anggota keluarga lainnya, yang penting bagi keberhasilan anak. Demi kelancaran keberhasilan siswa, perlu diupayakan relasi yang baik dalam keluarga tersebut. Hubungan yang baik dalam keluarga akan menyukseskan belajar anak tersebut. Yang ketiga yaitu suasana rumah. Suasana rumah merupakan atau situasi yang sering terjadi di keluarga agar anak dapat belajar dengan baik. Maka diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram sehingga anak akan merasa betah di rumah dan dapat belajar dengan baik.
Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan situasi belajar dan memiliki suasana tanggung jawab serta kebebasan yang berada dari lingkungan lainnya. Oleh karena itu, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kecerdasan atau kognitif, keterampilan, dan kepribadian anak atau efektif. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan sekolah pada pendidikan meliputi lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana sekolah, bising atau tidaknya sekolah tersebut, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Yang ketiga yaitu lingkungan akademis, yaitu suasana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di sini siswa dapat mengembangkan potensinya dengan mengikuti lomba ekstrakurikuler. Penjelasannya, lingkungan sosial dan psikologi sekolah pun amatlah penting untuk diperhatikan. Misalnya, sekolah harus mampu menghadirkan kehidupan antar pribadi yang harmonis, kehidupan kelompok yang rukun, kepemimpinan yang tegas dan empati, serta memastikan adanya pengawasan, bimbingan, dan kesempatan untuk maju pada setiap individu dalam suasana dan kekeluargaan. Selain itu, lingkungan akademis harus dikondisikan karena merupakan lingkungan sekolah yang terlibat langsung dengan perkembangan potensi dan kompetensi peserta didik. Lingkungan akademis yang baik akan memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan disiplin, tertib, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun tujuan pendidikan secara umum. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah yang memiliki sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman untuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Pengaruh positif dari lingkungan masyarakat adalah segala sesuatu yang membawa baik terhadap pendidikan dan perkembangan anak, yaitu pengaruh-pengaruh yang menunjuk pada hal-hal yang baik dan berguna bagi anak sendiri maupun baik dan berguna bagi bersama. Sedangkan pengaruh yang bersifat negatif merupakan pengaruh yang dari sisi jumlah biasanya tidak terlalu banyak. Namun biasanya pengaruh negatif tersebut sangat mudah diterima oleh individu, terutama anak. Selain itu, keterkaitan lingkungan masyarakat pada pendidikan bisa dilihat dari tiga sisi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Kedua yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga yaitu dalam masyarakat tersedia sebagai sumber belajar, baik dirancang atau didesain maupun yang dimanfaatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.